Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel Mukarram Devangka, yaitu channel pembelajaran. Oke, kali ini kita akan membahas masalah rekonteks yang itu sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Untuk itu langsung saja kita mulai dengan rekonteks. Yang pertama, oke, ini ada bacaan, terus kemudian ada pertanyaan yang number one. What is the text about? Teks itu tentang apa? Jadi kalau ada pertanyaan what is the text about, itu berarti isi ringkasan dari teks ini. Nah, apakah a horse cart rider's hard work? Apakah kerja keras dari kusir Andong, ataukah Vandra's experience on a train? Apakah pengalaman Vandra di kereta, ataukah pengalaman perjalanan Vandra, ataukah the life story of a horse cart rider? Apakah cerita kehidupan dari kusir Andong? Oke, langsung saja kita cek jawabannya. Ini sambil perhatikan kosakatanya. One holiday, Vandra visited his aunt in a village. Suatu hari, Vandra mengunjungi bibinya di suatu desa. It was his first experience of traveling by train. Itu adalah first experience, pengalaman pertama kali of traveling by train, bepergian naik kereta. But he enjoyed it, tapi dia sangat menikmatinya. He arrived at the railway station at 3 p.m. Dia tiba di stasiun kereta api at 3 p.m. His uncle's house, rumah pamannya, was not far, tidak jauh, from the railway station, dari stasiun kereta. So, he decided to go to there by horse cart. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana naik andong. Ya. Vandra stopped a horse cart. Vandra menyetop atau menghentikan andong. To his surprise, the rider was a woman. Dia terkejut karena apa? Karena kusirnya adalah seorang wanita. She was dark-skinned and looked strong. Kulitnya gelap dan looked strong, kelihatan sangat kuat. Along the journey, they had a chit-chat. Sepanjang perjalanan mereka chit-chat ya apa? Chit-chat istilahnya ya ngobrol gitu ya. The rider told him about her life. Si kusirnya menceritakannya tentang kehidupannya. She is a wife with 3 children. Dia adalah seorang istri dengan 3 anak. She was simple but had a great dream. Dia sederhana, tapi dia memiliki impian yang sangat besar. Apa itu impiannya? She wanted her children to be successful. Dia ingin anak-anaknya berhasil, sukses. As a mother, she was willing to work hard for her children's education. Sebagai seorang ibu, she was willing, dia ingin to work hard, bekerja keras for her children's education, untuk pendidikan anak-anaknya. She never gave up. Dia tidak pernah give up, menyerah. She believed, dia percaya, dia yakin, that her hard work, bahwa kerja kerasnya would be paid off, akan terbayar. Vandra was amazed at the horse cart rider story. Jadi Vandra sangat kagum dengan cerita kusir andong tersebut. What a great woman. Alangkah wanita yang luar biasa. Nah, dari cerita ini tadi itu tentang apa? Apakah a horse cart rider's hard work? Apakah Vandra's experience of train? Ataukah Vandra traveling experience? Berarti kira-kira yang mana berarti? Intinya, perhatikan, kalau jawabannya a horse cart rider's hard work, itu ada di paragraf 2 dan 3 ini. Kalau Vandra's experience on train, pengalaman Vandra di kereta, itu ada di paragraf pertama. Ini adalah the first experience ini. Kalau Vandra's traveling experience adalah pengalaman perjalanan Vandra. The life story of horse cart rider adalah cerita kehidupan dari kusir andong. Kalau dilihat semuanya secara umum begini,
Kalau hard rather hard work, kerja keras hard working, ini berarti tidak nyangkut di paragraf 1. Padahal paragraf 1 itu ada naik kereta juga. Nah, berarti yang paling tepat adalah Vandra's traveling experience, itu pengalaman perjalanan si Vandra. Kan apa? Ada naik kereta, ada naik andong, begitu. Oke, number 2, what would the horse cart rider like? Kalau ada pertanyaan begini, what was the cart rider like? What was like itu berarti menanyakan deskripsinya, bagaimana sih? Nah, bagaimana kusir andongnya? Kalau dilihat tadi, berarti apa tadi? Dia she was simple but a great dream, yaitu intinya dia itu sederhana tapi sangat memiliki impian yang sangat besar, ingin menyukseskan anak-anaknya. Kemudian she believed that her hard work would be paid off. Jadi kerja kerasnya akan terbayar. Jadi jawabnya adalah hard work. Jadi apa? Kerja hard working, yaitu pekerja keras begitu. Ya, oke. Next, masih soal yang sama, bacaan yang sama. Why did Vandra take a great respect to her cart rider? Why, mengapa Vandra take a great respect, sangat menghargai to the horse cart rider, ya, kepada si kusir kuda tadi. Kenapa tadi? Alasannya apa tadi? She struggled for the success. Dia berjuang, struggle itu berjuang, for the success, untuk keberhasilan. She lived with her 3 children. Apakah respectnya itu karena dia hidup dengan 3 anaknya? She was simple but had a great dream. Apakah respectnya itu karena dia itu sederhana tapi mempunyai impian yang sangat besar? Apakah dia respect itu karena she was the only woman who rode a horse cart? Apakah dia satu-satunya, the only itu berarti satu-satunya wanita yang naik andong? Berarti jawabnya kira-kira apa tadi? Respectnya karena apa tadi? Yaitu she was simple but had great dream, ya, sederhana tapi impiannya sangat besar itu. Next, number 4, she never gave up. Gave up. What is the closest meaning? Apa makna yang paling dekat? Katakanlah sinonim of the bolded phrase. Bolded phrase, frasa yang dicetak tebal, bold tebal, bolded dicetak, tercetak tebal. Ini give up artinya apa tadi? Menyerah. Menyerah toh. Kalau felt sorry itu apa? Felt sorry. Felt sorry itu menyesal, surrender itu menyerah, complain itu mengeluh, atau fight against itu berjuang. Kira-kira yang mana? Jadi jawabnya ini adalah give up adalah surrender, tidak menyerah. Oke. Oke, next second text. Ini panjang sekali bacanya ya, langsung aja. What is the text mainly about? Ya, jadi teks itu utamanya berbicara tentang apa? Nah, perhatikan dari awal ini. Nah, ini kalau tidak dibaca memang tidak tahu. Berarti intinya apa ya? I just returned from my holiday in my uncle's house in Malang. Aku baru saja kembali dari liburan di rumah pamanku di Malang. During the time, selama waktu itu, I visited many interesting places. Aku mengunjungi banyak tempat-tempat yang menarik, such as Jatim Park 1 and 2, seperti Taman Jawa Timur, yaitu Jatim Park 1 dan 2, Museum Angkot, Batu Net Spectacular, and Mount Bromo, dan Gunung Bromo. However, the most memorable is my trip to Mount Bromo. It is the most exotic place I've ever seen. Namun, the most memorable, yang paling mengesankan, yang paling tidak bisa dilupakan, yang tak terlupakan adalah my trip, perjalananku ke Gunung Bromo. It is the most exotic place, tempat yang sangat eksotik I have ever seen, yang pernah aku lihat. Dari paragraf satu sendiri itu berarti dia pergi kemana? Jadi ke Malang, ada ke Batu Malang, ada ke Jatim Park, dan Gunung Bromo. Jadi pertanyaan yang pertama, what is the main idea of the second paragraph? Second paragraph yang mana? Oh, ini. At the time, I went with my uncle's family. Pada saat itu aku pergi dengan keluarga pamanku. The main idea of paragraph berarti apa? At the time, we went there by car in the middle of night. Kami pergi ke sana di tengah malam. Jadi intinya apa?
Biasanya main idea itu letaknya di awal paragraf, bukan paragraf awal tapi awal paragraf. Di sini at the time I went with my uncle's family. Pada saat itu aku pergi went dari kata dasar go ya karena bentuk lampu semua dengan keluarga pamanku. We went there by car. Kami pergi ke sana naik mobil in middle of night di tengah malam and arrived at around 3:30 a.m. Dan sampai atau tiba sekitar 3:30 pagi AM itu. Berarti jamnya apa? The place was full of visitors. Apakah paragraf 2 ini ditekankan main idea paragraf 2? Biasanya saya katakan tadi apa? Main idea biasanya letaknya di awal. Berarti apa? We went there by car. Jadi jamnya yang mana? Iya ini. The writer went to Bromo by car. Nah ini dan apa Pak? Dan di Bromo lihat ini sebelumnya. Nih. However, the most memorable is my trip to Mount Bromo. It's the most exotic place I've ever seen. Nah, jadi ini jawabnya adalah sudah kecekel yaitu B. Okay, number 7. They all wore thick jacket, gloves, and beanies. So did we. Nah, perhatikan. They all ini paragraf itu dibaca ini. Langsung kita terjemahkan tadi. There were already many people there. There were sudah ada banyak orang di sana. They all wore thick jacket. Mereka semua wore dari kata wear memakai atau mengenakan thick tebal jaket yang tebal. Gloves and beanies, sarung tangan and beanie. Beanie itu apa? Beanie itu katakanlah tudung kepala ya yang untuk penutup kepala itu. So did we. Kami juga. Nah kami siapa? Berarti kami tadi penulis dengan keluarga apa itu paman ya. Kemudian berarti yang ditanyakan adalah we. Berarti we siapa? What does the bodied word refer to? Kata yang dicetak tebal mengacu apa? Berarti mengacu pada apa? Yaitu penulis dan keluarga paman. Berarti apa? Kalau the writer's uncle family, keluarga paman penulis, ini berarti penulis tidak katut, tidak terlibat. Yang terlibat yang mana? Nah ini, the writer and her uncle's family jawabnya itu. Oke, number 8. Iya, from the text we know that, dari teks kita tahu bahwa, nah perhatikan, the writer went Bromo with her cousin. Perhatikan A, penulis pergi ke Bromo dengan cousin. Cousin itu apa? Sepupu. Ya atau enggak itu? Tadi dengan apa? Family apa itu? Keluarga penulis. My uncle's family. Jadi bukan sepupunya saja. Ya, it's quite easy to pass through the sand. Cukup mudah untuk melewati pasir. Cari yang kata-kata pass through the sand. Mana ini? Cari aja. Ini ketemu. It was really hard, paragraph 3. It was really hard because we had to walk through thick and sand desert. Well, it was really cold land. Itu sangat susah, itu sangat suka because karena kami harus berjalan through melalui thick sand desert. Nah, thick sand desert yaitu padang pasir yang sangat tebal, berarti bukan easy tapi hard. Ya hard itu susah. Nah, berarti jawabnya bukan B. The writer wore a thick jacket and beanie. Penulis mengenakan jaket tebal dan tudung kepala. Benar atau tidak? Tadi kayaknya sudah kita baca. Ini. They all wore thick jacket and gloves and beanie. So did we. Jadi kita juga. Nah, berarti penulis itu juga memakai jaket tebal dan tudung belat. Berarti jawabnya adalah C. Nah, sekarang bacaan berikutnya. Last week, my friend and I were bored after 2 weeks of holidays. So we rode our bicycles to a beach, which is only 5 kilometers from where we live. Artinya apa? Minggu lalu, temanku dan aku were bored, bosan, jenuh after 2 weeks of holidays. Setelah 2 minggu liburan. 2 minggu libur. So we rode our bicycle. Jadi kami naik sepeda kami to a beach, ke sebuah pantai, which is only 5 kilometers, yang hanya 5 km dari dimana kami tinggal. Ya,
When we arrive at the beach, ketika kami tiba di pantai, we were surprised, kami kaget to see only a few visitors there. Hanya beberapa pengunjung di sana. Kaget loh, biasanya pantai ramai kok hanya sedikit saja ya. After having a quick dip in the ocean, setelah having a quick dip apa? Quick dip itu artinya sama dengan swim. Jadi setelah berenang sejenak, quick itu cepat ya. Setelah berenang sejenak in the ocean, di samudra atau di laut, which was really cold, yang sangat dingin, we realized, kami menyadari, why there were not many people there. Mengapa tidak banyak orang di sana? It was also quite windy. Itu juga anginnya cukup banyak, jadi cukup kencang, hanya cukup lebat, ya gitu. After we bought several hot chips, setelah kita membeli beberapa makanan ringan at the takeaway store nearby, di warung di dekatnya, we rode our bicycles down the beach for a while. Kami naik sepeda ke down the beach for a while sebentar on the hard damp part of the sand, yaitu di atas hard itu keras, damp itu lembab, part of the sand bagian dari pasir lembab yang keras ya. We had the behind us ini unwittingly we were many miles down the beach. Tanpa disadari, itu tidak, wittingly sadari, tanpa disadari, we were many miles down the beach. Kami sudah jauh bermil-mil ke pantai ya. Before we made the long trip back, we decided to bathe our feet in the water for a while. Sebelum perjalanan pulang yang lama, yang panjang, we decided, kami memutuskan to bathe our feet in the water. Kami water for a while, masuk ke menyelupkan air sebentar di dalam air untuk sebentar, and then sit down for rest, dan duduk untuk beristirahat. While we were sitting on the beach, selagi kami sedang duduk di pantai, just chatting, ya hanya ngobrol-ngobrol, we realized, kami menyadari that all the way back, pada perjalanan pulang, we would be riding into the strong wind. Kami akan menaiki sepeda itu di dalam tiupan angin yang sangat kuat. Jadi anginnya berbalik arah dengan arah sepeda yang akan dinaiki penulis. Ya. When we finally arrived home, we were both totally exhausted. Yang ketika akhirnya tiba di rumah, kami berdua sangat-sangat exhausted, itu sama dengan capek. Nah sekarang, the text mainly tell us about, jadi teks itu utamanya memberitakan tentang apa tadi? The situation at the beach, apakah situasi di pantai? Kalau situasi di pantai itu hanya paragraf mana tadi? Paragraf 2. When we arrive at the beach, we expect to see only a few visitors. Nah, kalau the writer and friends long holiday, apakah liburan panjangnya teman dan penulis? Nah, ini the writer and his friends reason to beach. Alasan penulis dan temannya ke pantai. Ini jawaban ini C. Ini perhatikan. I were bored after 2 weeks holiday, so we wrote a bicycle. Jadi setelah last week ini, setelah 2 minggu libur, jenuh, jadi kami naik. Nah itu berarti alasan, so maka itu jawabnya adalah C ya. Number 10. At the time, the beach was, pada saat itu pantainya apa aja? Apa quiet, sunny, crowded, very clean. Intinya apa? Ini we were surprised to see on the virtual after rain. Nah ini, jadi di sini adalah pengunjungnya tidak banyak, berarti apa? Quiet. Quiet itu sepi, tenang. Nah, kalau sunny itu terik matahari. Kalau crowded padat. Kalau very clean bersih. Jadi intinya adalah quiet tadi karena tidak banyak pengunjung ini. Only a few visitors there. Okay. Number 11. From the text, it can be concluded that, ya, dari tadi kita bisa menyimpulkan bahwa the water of the beach is quite warm. Apakah airnya tadi warm? Betul atau tidak tadi? Perhatikan.
Tadi airnya apa tadi? Tadi kalau kita lihat dari airnya, perhatikan, we arrived to the beach, we were spread to the visit tadi. Kemudian back deep, the ocean was real. Nah ini, which was really cold. Jadi cold, bukan warm. Jadi bukan jawabannya bukan A. Kalau the beach is very close to the writer's house, pantai itu sangat dekat dengan rumah penulis. Perhatikan ini. Which only 5 kilometers, 5 kilometer. Kalau kilometer itu memang dekat tapi tidak sangat dekat. Kalau very close itu sangat dekat sekali. Ya karena ini 5 kilometer bukan sangat dekat sekali. Jadi jawabannya bukan B. The writer felt tired because of cycling hard. Penulis merasa capek karena bersepeda sangat keras. Nah, perhatikan di sini tadi buktinya di sini tadi. Paragraf terakhir kalimat terakhir, when we finally arrived home, we were both totally exhausted. Exhausted itu tadinya capek. Nah ini sama dengan tired. Jadi sinonim tired itu exhausted itu. Oke. Kemudian number 12, people rarely went to the beach. Nah, orang-orang jarang pergi ke pantai. Titik-titik, the water was very cold. Titik-titik, airnya sangat dingin. Nah, ini kamu disuruh melengkapi dengan kata sambung. Soalnya apa? Maka atau jadi, but itu artinya tapi, and itu dan, sin itu di sini bukan sejak tapi karena. Ya, sin artinya karena. Masukkan yang cocok mana? Orang-orang jarang pergi ke pantai. Jadi airnya sangat dingin. Cocok enggak? Ya. Orang-orang jarang pergi ke pantai, tapi airnya sangat dingin. Cocok enggak? People rarely went to the beach. Orang-orang jarang ke pantai dan airnya sangat dingin. Orang-orang jarang pergi ke pantai karena airnya sangat dingin. Berarti yang mana? Nah, di sini tadi kalau lihat dari tag ini berkaitan dengan tag tadi, ya. Ini we understand why there were not many people there. Kami menyadari mengapa tidak banyak orang di sana. Karena apa itu? Ini tadi the ocean which was very cold. Nah, airnya sangat dingin tadi. Oke, itu adalah latihan untuk apa tadi rekonteks. Rekonteks saya beri kesimpulan. Rekonteks adalah teks yang menyatakan pengalaman yang sudah lewat. Ya, itu. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.